Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allaha ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara selanjutnya pembacaan Fatihah dan salawat Nabi yang akan dipandu oleh Al-Ustaz Bapak Haji Ahmad Baihaqi SAG. Beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, mohon izin untuk kita bersama-sama bertawassul menghadiahkan surat Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW dan para sahabat, para awliya, para tabi'in, tabi'in, guru-guru kita, sesepuh-sesepuh kita, tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di lingkungan Pondok Timur ini khususnya, dan kita semua yang hadir di tempat ini, semoga dengan barokah surat Al-Fatihah dan sholawat Nabi kita senantiasa dapatkan nur Muhammadiyah, nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa sahabatihi wa qarabatihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Li jami'il awliya'il 'arifin wal 'ulama'il 'amilin wal
إن الله تعالى يقدس أرواحكم في الجنة ويعلي درجاتهم ويعين علينا وعلى المسلمين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولرؤساء هذه القرية في أمور الدينية والمجتمع ذكر وأنثى إن الله تعالى يغفر لنا ولهم ويرحمنا ويرحمهم ويختم لنا ولهم بحسن الخاتمة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Sebelum kita baca salawat, mohon izin sekali lagi kita lihatkan suratul Fatihah. Kebetulan istri dari Malik Penghulu Menua Timur, istri Pak Haji Mursidin yang bernama Hajah Rusnya, saat ini sedang meninggal dunia. Maka dalam kesempatan ini mohon izin untuk kita memberikan kepadanya suratul Fatihah. Semoga rohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang segala dosa dan hilafnya dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadinya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita bersama baca salat pujian, kemudian salawat bariyah dan salawat fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman 'ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawa'ij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam bi wajhihi al-karim wa 'ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wasy-syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan Fatihah dan salawat Nabi yang telah dipandu oleh Al-Ustaz Bapak Haji Ahmad Baihaqi. Kami haturkan terima kasih. Acara selanjutnya sambutan pertama atas nama pemerintah Kelurahan Kebonsari yang akan disampaikan oleh Bapak Lurah Kebonsari. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak-bapak kepala lingkungan
sekelurahan Kebonsari, yang tiang hormati pemuka agama, pemuka masyarakat yang ada di Kelurahan Kebonsari, wabil khusus yang tiang hormati bapak-bapak tuan guru yang sempat hadir pada pagi menjelang siang niki di tempat yang mulia ini dalam rangka kita memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kami dari pemerintah Kelurahan Kebonsari mengucapkan banyak terima kasih atas terlaksananya acara peringatan Maulid Nabi yang pertama kali ini di lingkungan Kebon Buah Timur, dan untuk selanjutnya nanti diikuti sama lingkungan-lingkungan yang lain. Kami bersyukur sekali bahwa acara ini tetap dilaksanakan setiap tahunnya secara bergiliran di lingkungan kami yang ada di Kelurahan Kebonsari niki. Untuk itu kami berterima kasih sekali kepada bapak-bapak muka agama, muka masyarakat, bapak-bapak kepala lingkungan yang telah berpartisipasi dalam acara niki. Untuk itu mungkin yang tidak akan berpanjang kalam, untuk lebih banyaknya nanti peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki akan disampaikan oleh Bapak Tuan Guru kita yang nanti akan menjelaskan sebanyak-banyak mungkin. Untuk itu sekali lagi kami dari pemerintah kelurahan mengucapkan banyak terima kasih atas terselenggaranya acara pada pagi hari niki. Mungkin hanya niki yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua atas nama tokoh masyarakat lingkungan Kebon Buah Timur yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Lingkungan Kebon Buah Timur. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati para tuan guru, para asatidz, wabil khusus yang kami hormati dan sama-sama kita muliakan penceramah kita Kiai Nuzul Umam SHG, yang kami hormati Bapak Camat atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Lurah Kebonsari, yang kami hormati Bapak Kaling Sekelurahan Kebonsari dan Bapak Kaling Sekelurahan Dasanagung. Singkatnya, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para tamu undangan yang kami hormati dan yang berbahagia. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, nikmat, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita yang hadir di tempat yang mulia ini mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para hadirin yang kami hormati, saya selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lingkungan Kebon Buah Timur
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin tamu undangan yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami dan panitia, sehingga dengan kehadiran bapak-bapak, saudara, suasana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW semakin terasa khidmat dan penuh suasana silaturahmi. Semoga kehadiran kita semua di tempat ini akan membawa keberkahan kepada kita semua, khususnya bagi seluruh jamaah lingkungan Kebun Bawah Timur pada umumnya. Yang kedua, kami permaklumkan kepada para hadirin tamu undangan bahwa acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW sengaja dihajatkan oleh seluruh masyarakat kami di lingkungan Kebun Bawah Timur untuk menunjukkan kecintaan kami kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah banyak berjasa kepada kita selaku umatnya. Dan untuk itu, pada saatnya nanti kita akan dengarkan bersama-sama tausiah peringatan Maulid yang akan disampaikan oleh Kiai Nuzul Umam SAG. Semoga dari isi ceramah tersebut kita bisa mengambil hikmah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat meneladani perilaku dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, para hadirin tamu undangan yang kami hormati, dalam mengisi kegiatan pada tahun ini telah diselenggarakan beberapa kegiatan remaja, yaitu lomba azan, lomba anak soleh, lomba hafalan ayat pendek, dan lain-lain. Bapak-bapak, para tamu undangan, para hadirin yang kami hormati, peringatan Maulid saat ini bisa terselenggara berkat kerjasama seluruh komponen yang ada di lingkungan Kebun Bawah Timur, dari bapak-bapak RT, tokoh agama dan tokoh masyarakat, dan remaja-remaji. Maka untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat lingkungan Kebun Bawah Timur yang telah mendukung kegiatan PHBI Maulid ini sehingga bisa terlaksana dengan baik. Semoga apa yang kita lakukan saat ini Allah mencatatnya sebagai amal jariah dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, para tamu undangan yang kami hormati, terakhir kami atas nama Kepala Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Kebun Bawah Timur dan panitia memohon setulus-tulusnya sekiranya dalam acara ini, dari awal hingga berakhir acara ini, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para hadirin, baik saat kami mengantarkan undangan yang mungkin terdapat salah nama, salah gelar, maupun dalam hal penyambutan, pelayanan, rasa masakan yang dapat mengganggu kesehatan, dan lain-lain sebagainya itu. Semua di luar kesengajaan kami, dan inilah kemampuan yang dapat disuguhkan dan dihaturkan kepada para hadirin, para tamu undangan. Untuk itu, sekali lagi melalui kesempatan ini kami sangat mengharapkan maaf para hadirin. Bapak-bapak, para tamu undangan yang kami hormati, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran bapak-bapak kami ucapkan terima kasih. Semoga kita semua telah mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para tamu undangan yang dirahmati Allah,
tibalah kita pada acara ini. Uraian hikmah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Nuzulul Umam SAG. Kepada beliau kami persilakan. Ampura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana wal mustafa wa sayyidina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Qala rabbi syrah li sadri qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sangat yang muliakan para tuan guru, para kiai, para tokoh masyarakat, tokoh adat yang ampura, yang tidak bisa menyebut nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takdim dan hormat tiang kepada Pelengge Pelungguh. Mudah-mudahan Pelengge Pelungguh senantiasa dimuliakan, dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sangat yang muliakan, hadir di tengah-tengah kita Bapak Kepala, Bapak Lurah, Bapak Lurah Kelurahan Kebonsari. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberkahi umurnya oleh Allah. Yang sangat yang muliakan juga Takmir Masjid Nurul Huda dan juga Kepala Lingkungan Kebun Bawak Timur serta seluruh masyarakat yang hadir di tempat ini, di tempat yang mulia ini, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan, dan mudah-mudahan kelak kita semua yang hadir beserta keluarga kita mendapatkan syafaat dari beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah, karena kita masih dikumpulkan oleh Allah dalam suasana yang fa insyaallah penuh dengan barakah, yang fa insyaallah penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Harapan tiang mudah-mudahan tiang Pelengge Pelungguh kelak juga bisa berkumpul di tempat yang lebih baik dengan orang-orang yang terbaik di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan tiang Pelengge Pelungguh niki termasuk min khiyari ummati, termasuk umat-umat pilihan beliau, umat-umat pilihan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau, kita akan mendapatkan syafaat ulama. Nanti ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, tidak ada satupun manusia, termasuk tidak ada satupun rasul, tidak ada satupun nabi, kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa menolong kita, hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berada di daftar barisan orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sudah 9 tahun lamanya tidak pernah ngisi di Masjid Nurul Huda. Dulu pernah ngisi di masjid niki acara nuzulul Quran. Masih ada surganya Mami Abdul Ghani Murad. Walaupun terakhir tiang ngisi di sini kemarin manasik haji Kecamatan Ampenan. Ada sekitar 107 jemaah haji sekecamatan Ampenan selama 1 minggu manasiknya di tempat ini. Kebetulan tiang dapat jadwal. Ampura hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tiang ketika mau berangkat acara maulid selalu niki deg-degan kata orang Jawa. Napi kalau orang Lombok deg-degan niki ngeleker, deg-degan, khawatir yang hadir niki sedikit. Betul tadi tiang karena undangan jam 9, setengah 9 sudah berangkat, ternyata masih kosong, cuma ada anak-anak sholawatan belum mulai. Akhirnya tiang muter ke sana, balik lagi. Alhamdulillah yang datang ada 12 orang. Karena sudah ada yang datang, tiang masuk ke sini. Kenapa tiang gemeter? Kenapa tiang khawatir sedikit? Bukan karena khawatir tiang ngisi pengajian sedikit yang mendengarkan, bukan. Tiang khawatir kok di lingkungan ini, tiang khawatir di kelurahan ini sudah banyak yang tidak mau maulid. Khawatir tiang. Sebab Ampura sekarang di kota Mataram makin banyak orang-orang yang anti maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin banyak yang tidak mau hadir, katanya bid'ah. Ada acara maulidan bid'ah, ada ngurisan bid'ah, ada tahlilan bid'ah. Ampura tiang dah habis fikir rumusannya dari mana. Ampura tiang tanya sekarang, ada pengajian bid'ah apa sunnah? Sunnah. Dalam pengajian itu ada solawatan, baca solawat, bid'ah apa sunnah? Kemudian masyarakatnya bersodakoh, ada dulang di sini, sodakoh niki bid'ah apa sunnah? Tiang dak habis fikir, sunnah tambah sunnah tambah sunnah tambah sunnah sama dengan bid'ah. Nah ini kan aneh. Ini positif 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 sama dengan negatif. Sunnah 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 seharusnya bukan bid'ah tapi sunnah kuadrat, tambah menjadi sunnah. Ini yang tiang khawatirkan. Tiang khawatir pemuda-pemudanya sudah tidak senang solawatan. Alhamdulillah tadi berkat didikan akhina fillah, Tuan Guru Haji Ahmad Baihaqi semuanya bisa solawatan. Akhirnya apa? Tiang sudah tidak khawatir. Karena apa? Karena generasi muda kita tetap cinta solawat, tetap cinta maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh niki, tidak boleh kebiasaan-kebiasaan kita niki berhenti. Tidak boleh kebiasaan-kebiasaan kita ini kita hentikan, tidak boleh. Karena beginilah cara menunjukkan cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beginilah cara menunjukkan rasa senang kita, rasa bahagia kita
akan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampura bapak-bapak yang dimuliakan Allah, cinta kepada Rasul nggih? Cinta kepada Rasul? Lebih cinta mana? Kepada Rasul atau kepada istri? Rasul. Lebih cinta siapa? Rasul atau anak-anak kita? Anak-anak kita minta HP nggih. Dengan HP itu ngajinya jadi terhambat. Dikasih ndak beliin HP? HP dibeliin. Anak-anak kita minta SD, sudah dibeliin HP. SMP apalagi. Akhirnya waktunya ngaji ternyata main game online. Waktunya ngaji Facebookan. Waktunya ngaji Twitteran. Sekarang waktunya ngaji TikTokan. Nih lah. Lebih cinta kepada Rasul, tapi kita belikan anak-anak kita HP yang digunakan untuk sesuatu yang menghambat generasi-generasi muda kita, khususnya dalam urusan agama. Ngaku cinta kepada Rasul. Bagaimana dulu anak-anak kita SD kelas 1 minimal juz amma sudah hafal. Sekarang bagaimana? Apakah sudah hafal? Sebab ada anak-anak ngaji di tempat tiang niki, kalau sudah kelas 4, kelas 3 pamit orang tuanya. Ampura Ustadz, mungkin ngajinya sudah tidak bisa full. Ngajinya paling cuma 3 hari karena sisanya les. Setelah kelas 6 pamit lagi. Ampura Ustadz, anak kita belum bisa ngaji. Kenapa? Karena persiapan untuk ujian. Jadi full. Jadi full. Kenapa ndak dimasukin pesantren? Kenapa ndak dimasukin ke situ Bondo? Kalau ke Jawa, kenapa tidak dimasukin ke Sidogiri? Kenapa tidak dimasukin ke, kalau di Lombok, kenapa tidak dimasukin ke pesantren-pesantren sejak dini? Enak kita sudah tidak ada tanggungan di hadapan Allah ketika anak sudah kita masukkan pesantren. Tapi ketika anak kita didik sendiri dan kita tidak mampu, man razaqahullahu waladan, kata Rasulullah. Barang siapa yang diberi rizki anak oleh Allah, walam yu'allimhul Quran, tapi kita tidak peduli terhadap Al-Quran si anak, tidak mendidik anak dengan Al-Quran, dengan ilmu agama, dengan akhlakul karimah, maka setiap dosa kelak yang dilakukan oleh anak-anak kita juga akan didapatkan oleh kedua orang tuanya. Ampura, andai kata anak kita ada yang berzina, maka orang tuanya kelak akan mendapatkan dosa zina ini. Tapi ketika anak kita arahkan terhadap pendidikan agama, dimondokkan, masukkan ke pesantren, andai kata anak kita berbuat dosa, maka orang tuanya niki lepas tanggung jawab nanti di akhirat, karena orang tua sudah melakukan yang terbaik untuk pendidikan agama si anak. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita mengaku cinta kepada Rasul. Dalam salah satu makalah dikatakan, man ahabba syai'an, barang siapa yang mencintai sesuatu, barang siapa yang mencintai seseorang, barang siapa yang mencintai Rasul, man ahabba syai'an fahuwa dzikruh, maka dia akan selalu mengingatnya, dia akan selalu menyebutnya. Kalau kita sedang cinta-cintanya sama apa yang kita miliki, maka kita akan sebut. Kalau kita sedang senang-senangnya kepada anak kita, maka anak kita akan selalu kita sebut. Zaman dahulu sebelum menikah, kita semua lagi cinta-cintanya kepada calon istri kita, maka itu yang selalu kita sebut di hadapan orang tua kita, teman-teman kita.
bagaimana ketika kita mengaku cinta kepada Rasul, apakah kita selalu menyebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bersolawat kepada Rasulullah. Ampura kalau pelengge pelonggo kita semua bersolawat kepada Rasul, maka Allah akan kembalikan ruh Rasul itu untuk menjawab solawat kita. Disampaikan oleh malaikat, ya Rasulullah, ada salam, ada solawat dari Nuzulul Umam bin Haji Mawardi bin Haji Syamsuri bin Haji Ahmad Fadil. Disebutkan bukan hanya nama kita yang bersolawat, tapi nama bapak kakek kita disebutkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut sehingga Rasulullah niki bisa mengenal kita tergantung seberapa sering Rasulullah mendengar nama kita disebut. Ada orang nanti yang mengaku umat Rasul, ya Rasulullah datang kepada Rasul. Di saat orang-orang minta syafaat kepada Rasul, orang ini datang kepada Rasul, ya Rasulullah, ana min ummatik ya Rasul, aku termasuk golongan umatmu ya Rasul. Namun Rasulullah tidak pernah mendengar nama orang niki, sehingga orang ini tidak mendapatkan syafaat Rasul. Contoh, misalnya contoh Sarmidin, ada Sarmidin di sini. Kalau adat yang rubah namanya, darah. Sarmidin datang ke hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, beri aku syafaatmu ya Rasul. Siapa namamu? Sarmidin. Ternyata di kebun sari tidak ada yang namanya Sarmidin. Tidak jadi Rasul memberikan syafaat. Tidak jadi. Kenapa? Karena Rasul tidak pernah mendengar nama ini disebut oleh malaikat, bahwa orang ini menyampaikan solawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampura Pak, kalau kita bicara tentang Rasulullah, semua sisi Rasulullah tidak cukup waktu 30 menit. Jangankan 30 menit, sehari semalam non-stop 24 jam tidak cukup. 1 tahun tidak cukup ketika kita membicarakan kemuliaan manusia terbaik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup Pak. Sedikit yang sampaikan bahwa keistimewaan Rasul niki, jangankan sesuatu yang istimewa bagi orang-orang kebanyakan, sesuatu yang dianggap tidak istimewa bagi kita kebanyakan, karena itu bersumber dari Rasul, maka itu akan menjadi istimewa. Ampura, contoh misalnya ludah. Bahasa Lombok ludah Nabi. Ijo. Ijo. Angge. Ludah. Arak yang mau ludah pelenggi pelunggu, arak. Istri Ustadz itu dulu, kalau sudah lama nikah enggak mau juga. Ludah, siapa yang mau ludah? Bahkan sekarang kalau dulu ludahnya ludahnya ulama niki banyak yang mau. Sekarang ini sudah banyak yang tidak mau ludahnya ulama. Banyak kisah santri dari seorang ulama diludain, dibuka mulutnya diludain langsung alim, banyak dulu. Ludahnya Rasulullah niki sejak Rasulullah kecil niki sudah luar biasa. Ini baru ludah Rasulullah. Rasulullah dulu pernah sakit mata, mata. Dibawa berobat ke tabib-tabib terkenal pada masa itu di Mekah pada saat itu. Namun tidak ada satu tabib pun yang mampu menyembuhkan sakit mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya dibawa oleh kakeknya Abdul Muthalib, dibawa kepada seorang rahib, seorang pendeta pengemuka agama. Pada saat itu dibawa Rasulullah, kemudian ditanya siapa namanya, Ahmad.
Siapa namanya? Muhammad. Ini anaknya siapa? Anakku katanya. Kata rahib tadi niki, tidak mungkin. Tidak mungkin anak yang bernama Ahmad, anak yang bernama Muhammad, yang ciri-cirinya seperti sekarang ini, yang termaktub di dalam kitab Taurat dan Injil, dia terlahir punya bapak. Tidak mungkin, karena dia terlahir dalam keadaan yatim. Baru Abdul Muthalib menjawab, iya betul, ini adalah cucuku. Karena zaman dulu ini biasa langsung menisbatkan kepada kakek, ini biasa. Ini cucuku. Ayahnya sudah meninggal dunia sejak ia ada dalam kandungan. Kemudian dikatakan oleh Raib tadi ini, engkau mau keliling cari obat kemanapun, kau tidak akan pernah menemukan obat untuk sakit matanya. Karena obatnya ada pada dirinya sendiri. Lantas apa? Ludah Rasulullah kecil niki tadi, diletakkan di tangan, diusapkan, sembuh. Ludah Rasulullah juga pernah dibuktikan oleh para sahabat. Ada salah satu sahabat ketika perang niki tertusuk panah niki matanya. Akhirnya ampura, bola matanya bergelantungan. Kemudian datang Rasulullah, diambil bola matanya, dimasukkan, diambil ludahnya, diusapkan oleh Rasulullah, sembuh seketika. Bahkan kata sahabat ini, setelah diobati oleh Rasulullah, tidak lagi aku merasakan sakit mata, bahkan mataku lebih tajam, pandanganku lebih jelas. Kenapa? Barokah ludahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampura, ndak tahu tiang kalau ludahnya Ustadz Baihaqi sama ndak dengan ludahnya Rasulullah. Jadi kalau beliau Ustadz Baihaqi niki dengan ludahnya mampu mengobati penyakit, beliau berhenti jadi abdi negara, pensiun dini beliau. Itu ludah Rasulullah. Apakah hanya penyakit dohir? Tidak. Ludah Rasulullah mampu menyembuhkan penyakit batin. Tiang lihat di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, diceritakan di sana ada kisah seorang wanita yang cerewet di zaman Rasul. Ambura, di sini ada yang cerewet nih, istrinya Pak. Banyak gitu, ya. Banyak gitu, ya Allah, sama Pak, sama. Ya. Memang kalau tidak cerewet nih bukan wanita Pak, perlu dicurigai kalau tidak cerewet nih. Zaman Rasul ini ada wanita cerewet, tapi keterlaluan, bukan hanya kepada suaminya, kepada Rasul. Suatu ketika Rasulullah sedang dahar, sedang makan Rasulullah. Ada yang sudah dimakan, ada yang tersisa di piring. Datang wanita ini, "Antan Nabi, bukankah engkau ini Nabi?" katanya. "Kenapa kok dimakan sendiri? Padahal Rasulullah tadi sudah bagi-bagi." Rasulullah niki kalau berkumpul, Rasulullah selalu mengambil jatah terakhir. Setelah yang lain kebagian, ini baru datang wanita tiba-tiba bicara seperti itu di hadapan Rasulullah. Yang namanya sahabat niki sudah marah Pak. Ampura, misalnya niki Pak Lurah niki, Pak Lurah sudah ada dulang di depannya. Tiba-tiba ada ibu-ibu kebun bawah timur datang. Mana Pak Lurah? Kan marah ini panitia. Ndak sopan ini panitia. Masyarakat kebun bawah timur. Masa ada Pak Lurah niki diambil ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya sudah kalau tidak mau ini kata Rasulullah. Tidak mau, saya maunya dari tangan. Jadi minta disuapin Rasulullah. Bukan hanya itu, yang di mulutnya keluarin katanya. Jadi yang ada dimakan oleh Rasulullah suruh keluarin. Nih.
Ini kalau di sini mungkin ada yang seperti ini sudah dianggap tidak baik nih. Rasulullah dengan sabarnya, Rasulullah berikan sisa yang di piring, Rasulullah beri dengan tangannya, bahkan Rasulullah ini muntahkan ini makanan yang ada di mulutnya, Rasulullah berikan kepada orang niki. Apa persaksian para sahabat? Wallahi, kata para sahabat, wallahi demi Allah, min ba'di ma akalat min asari ta'ami Rasulillah, demi Allah, setelah sang wanita tadi ini memakan dari sisa bekas makanan Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam yakhruj min fiha illa khair, tidak keluar lagi dari mulutnya kecuali kebaikan. Tidak dia bicara kecuali yang baik-baik, dia diam kalau apa yang akan dikeluarkan ini tidak baik. Barokahnya apa? Barokahnya ludah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang tiang berpikir, andai kata Rasulullah ada di kebun bawah timur, andai kata Rasulullah masih sugeng, andai kata Rasulullah masih hidup dan ada di kebun bawah timur, di kebun sari, berapa banyak mami-mami yang antri minta sisa makanan Rasulullah, selalu mengintip kapan waktu Rasulullah dahar, kapan waktu Rasulullah makan, hanya ingin minta sisa makanan Rasulullah. Kenapa? Karena istrinya pada cerewet di rumah. Jangan coba-coba datang ke belakang perpustakaan daerah Yayasan Al-Mujibiyah ke tempat tiang. Insya Allah kalau ada bapak-bapak yang mengeluh ada istrinya cerewet, minta barokah sisa makanan tiang, setelah dimakan insya Allah bukan sembuh, tambah parah cerewetnya. Itu kalau nuzulul umam. Beda dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru sedikit dari contoh keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari ludah yang bagi kita itu suatu yang menjijikkan, tapi itu menjadi keistimewaan bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Rasul tadi nih, maka kita harus sering-sering bersolawat. Satu-satunya amalan, satu-satunya bacaan yang kita baca yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah adalah solawat. Kalau kita berzikir la ilaha illallah, atau kita baca tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, tapi niatnya riya, niatnya pamer, pengen dipuji, maka amalan zikir kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita bersolawat kepada Rasul, walaupun niatnya riya, walaupun niatnya ini niat dunia, karena banyak orang pengen sesuatu disolawatin. Apakah salah? Tidak. Ada yang pengen mobil, ada mobil parkir depan rumah kita dipegang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Harapannya apa? Besok ketularan kita punya mobil itu. Tidak masalah. Apapun niat solawat niki tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya amalan yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara amalan yang lain, salat kita, haji kita, umroh kita, nih bainal qabul warad, antara diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Tapi kalau solawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis dikatakan, barang siapa yang bersolawat 1 kali, balasannya berapa, Pak? 10. Barang siapa yang bersolawat 10 kali, balasan dari Allah 100. Barang siapa yang solawat 100 kali, balasannya 1000. Barang siapa yang bersolawat 1000, balasannya 10.000. Kurang, Pak. Dalam satu riwayat dikatakan, lam yamut
dia belum akan meninggal dunia hatta yubasysyara lahu bil jannah, kecuali ditampakkan surga kepadanya, kecuali ia diberikan kabar gembira bahwa dia akan masuk surga. Ampura, sudah ada yang dapat kabar surga tadi? Belum ya? Ya berarti belum mau meninggal nih. Tapi syaratnya tiap hari 1000. Tiap hari 1000. Orang yang istiqomah baca sholawat 1000 tiap hari, sebelum meninggal pasti dia sudah ditampakkan surga oleh Allah. Dan ketika orang ini melihat surga, maka tidak ada keinginan bertahan hidup di dunia, dia ingin cepat meninggal dunia. Dalam riwayat yang lain dikatakan, lam tamassahun nar, lam tamassahun nar, dia tidak akan tersentuh atau disentuh oleh api neraka. Dalam riwayat yang lain dikatakan, walam yu'adzibillah, Allah tidak akan menyiksanya binari, dengan api neraka. Kalau baca sholawatnya sehari 1000 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau terlalu panjang pakai sayyidina misalnya, tidak masalah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, biar cepat 1000-nya misalnya. Insya Allah 1 jam tidak sampai nih. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baca niki. Nah, ini kalau kita mengaku cinta kepada Rasul, maka sering-sering kita menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, pengen apa di dunia ini? Sholawat. Kalau kita bersolawat, maka Allah akan berikan 100 hajat kita, 100 keinginan kita. 30 fid dunya, yang 30 itu di dunia. Baca solawat, kemudian minta kepada Allah setidak-tidaknya 30 permintaan untuk dunia dan 70 permintaan untuk akhirat. Bahkan dikatakan, ma min du'ain, tidaklah dari sebuah doa, rangkaian doa, kecuali bainahu wa bainas sama, antara doa dan langit itu hijabun, ada penghalangnya Pak. Ampura, kalau tiang pelengge pelunggu berdoa, maka doa niki muallak bainas sama'i wal ard, terkatung-katung antara langit dan bumi, tidak tahu kemana arah doa niki. Hatta yusalliya alayya, sehingga bersolawat kepadaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah bersolawat kepada Rasul, maka terbakarlah dzalikal hijab, hijab penghalang tadi niki akan terbakar, wa rufi'at du'a, dan doa ini akan diangkat, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena solawat. Makanya di dalam kitab Abwabul Faraj, salah satu adab berdoa harus dimulai selain dengan berzikir, selain dengan memuji Allah, harus dimulai dengan solawat dan diakhiri pula dengan zikir dan solawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar akrab lil ijabah, agar kita lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Berkat solawat. Oh, pengen punya kebun nambah, boleh kebun tetangga dipegang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, besok jadi milik tiang. Oh, pengen mobil, boleh dipegang mobil yang dipengen, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oh, anaknya pengen jadi ahli Al-Quran, pegang kepalanya, baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oh, pengen istri orang, jangan, tidak boleh. Nanti pengen istri orang dipegang, istri orang baca sholawat, tidak boleh. Nih, jadi pengen apapun bacain sholawat, karena sholawat ini yang akan menghantarkan keinginan kita, karena sholawat yang akan menghantarkan doa kita.
Langsung salam-salaman. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.
Lomba selanjutnya juara lomba ranking anak 1 kelas 3 sampai dengan kelas 6 SD. Juara pertama Rapka Azkiano Firdaus RT 01. Juara kedua Ahmad Royan Hidayat RT 04. Juara ketiga Khairo Adib Jayadi RT 04. Untuk TK sampai dengan kelas 2 SD, juara pertama Naufal Afkar RT 04. Juara kedua Alifa Rista Ramadhani RT 05. Juara ketiga Muhammad Yazid Al-Bustami RT 02. Terus minta isu baju isu. Tingkat anak-anak, juara pertama Muhammad Yazid Al-Bustami RT 02. Juara kedua Ahmad Royan Hidayat RT 04. Juara ketiga Khairo Adib Jayadi RT 04. Apa tak? Ayat pendek. Ayat pendek. Ada kopi itu. Ini. Tingkat SD, ini SD. Ini. Masih ke sana. Mana temennya? Opal. Tingkat SD. Tingkat SD. TK. Ini Nopal.